Bismillahirrahmanirrahim. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Ihsan Randu, Bojonegoro, Jawa Timur, dalam sebuah kajian dengan tema Alamus Sihri wal Kahanah, dunia sihir dan perdukunan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, jamaah Masjid Al-Ihsan Randu yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang perkara yang berkaitan dengan hal yang bertentangan dengan akidah seorang muslim, hal yang merupakan pembatal akidah seorang muslim. Oleh karena itu, mohon diperhatikan agar kita tidak terperosok ke dalam perbuatan ini. Kalau terperosok ke dalam perbuatan ini, maka akidahnya batal. Kalau akidahnya batal, maka bisa keluar dari agama Islam. Permasalahannya adalah yang berkaitan dengan sihir dan perdukunan. Sebelumnya, saya ingin menyebutkan poin pertama, yaitu definisi sihir. Sihir secara bahasa disebutkan di dalam kitab Gharibul Quran dari 3 huruf dasar, sin, ha, dan ra, yang mana kata kerjanya adalah sahara yasharu. Dan setiap kata kerja yang di 3 huruf dasar oleh sin, ha, dan ra dalam bahasa Arab, maka maksudnya adalah at-tamwihu bil hiyal wal khida'u wal khafa wal istimalah wal latafa. Maksudnya adalah tipuan, kemudian akal licik, hal yang tersembunyi, meliuk-liuk, dan lembut, halus. Itu arti sihir secara bahasa. Tipuan, akal licik, tersembunyi, meliuk-liuk, dan lembut atau halus. Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsir Quran Al-Azim, beliau mengatakan ibarah amma khafiya sababuhu wa amruhu. Kata, ungkapan sihir adalah sebuah kata atau ungkapan yang lembut perkaranya dan tersembunyi sebabnya. Lembut perkaranya dan tersembunyi sebabnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal bayani la sihra." Sesungguhnya dari kata-kata yang indah terdapat sihir. Makanya para ulama mengatakan ada namanya sihir halal. Sihir itu ada yang halal, yaitu rayuan suami kepada istrinya. Itu sihir yang halal. Wahai istriku,
jenengan adalah bidadari dunia. Wahai istriku, jenengan adalah ruhur ruh, yang artinya nafas hidupku. Wahai istriku, jenengan adalah qalbu qalbi, the core of my heart. Itu seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan tentang Khadijah, beliau berkata, "Ruziqtu hubba." Aku ditakdirkan untuk mencintaimu. Nek jenengan diseneni oleh tiang-tiang di atas itu, yang ras terkuat di atas muka bumi, para perempuan, istri-istri jenengan, maka bisikkan di telinganya, aku ditakdirkan untuk mencintaimu. Itu permasalahan selesai. 90%, 10%-nya masih sisa. Itulah sihir yang halal, yaitu ucapan yang indah adalah sihir, kata Rasul SAW. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 116, saharu a'yunan nas. Mereka mensihir mata-mata manusia. Ini ayat berkaitan dengan tukang sihir Fir'aun. Mereka, para tukang sihir Fir'aun, mensihir mata-mata manusia. Apa maksudnya? Ketika tukang sihir Fir'aun melempar tongkat atau tali, berubah jadi ular-ular kecil. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan ay akhfau anhum a'malahum. Mereka mensihir mata-mata manusia, mereka menyembunyikan yang sebenarnya. Yang sebenarnya dilempar adalah tali atau tongkat-tongkat kecil. Tetapi disihir matanya, ditipu matanya secara halus, secara lembut, seperti ular yang meliuk-liuk. Oleh karenanya, ketika Nabi Musa alaihissalam melempar tongkat dan berubah jadi ular betulan, sungguhan, mereka langsung beriman. Karena mereka tahu itu bukan sihir. Itu penyebab tukang sihir Fir'aun beriman kepada Nabi Musa. Karena mereka tahu ilmu sihir. Yang lempar tongkat benar-benar berubah jadi ular, benar-benar berubah. Makanya mereka beriman. Nah, itu arti sihir secara bahasa. Baik. Kita sekarang mengartikan dukun. Dukun dalam bahasa Arabnya adalah kahana ataupun perdukunan. Dukun bedanya dengan sihir, atau sebelumnya saya lupa. Sedangkan sihir secara istilah syariat, sihir secara istilah syariat, uqad wa ruqa wa azaim yu'athiru fi nafsil mashhur fi qalbihi aw jismihi. Yang artinya dia adalah ikatan. Setiap sihir pasti ada ikatan, ada buhul. Dan ini pasti tanpa ada keraguan. Karena di dalam Al-Quran disebutkan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Aku berlindung dari wanita-wanita yang menjampi-jampi pada buhul-buhul, ikatan-ikatan. Sihir selalu ada ikatan. Waruqa, jampi-jampi. Wa azaim, dan
jimat-jimat, wa talasin, dan raja-raja. Contohnya, perhatikan, saya akan sebutkan beberapa contohnya. Ini di antara raja-raja. Ya. Dan ini juga di antaranya adalah jimat-jimat. Ini raja-raja. Ini raja-raja. Kemudian ini juga angka-angka 1, 2, 3, kemudian ada bintang-bintang dan seterusnya. Kemudian juga ada jimat-jimat. Ini sihir. Jadi dia ikatan pasti ada benang yang dijahit. Atau jampi-jampi, bacaan-bacaan, atau jimat-jimat, atau raja-raja yang sudah saya contohkan tadi. Contoh yang lain, raja diantaranya saya sebutkan lagi, diantaranya adalah raja-raja seperti ini, raja. Kemudian juga di antaranya ini buhun yang terbuat dari rambut. Kemudian juga ini adalah raja-raja. Saya ulangi, sihir adalah ikatan, jampi-jampi, jimat, dan raja. Raja itu bisa di kertas, bisa pada kain, bahkan bisa pada tubuh, bisa pada telur, bisa pada cincin. Nanti saya akan contohkan, banyak videonya saya akan berikan. Tujuannya apa? Memberikan pengaruh buruk kepada orang yang disihir. Memberikan pengaruh buruk kepada orang yang disihir. Baik dengan ingin berpisah setelah bersatu, membenci setelah mencinta, ingin menjauh setelah berdekatan. Itulah pengertian sihir. Saya ulangi, dia adalah ikatan, kemudian dia adalah jampi-jampi, jimat, kemudian raja yang memberikan pengaruh buruk pada qalbu seseorang, perasaan, atau pada badan seseorang, jasmani. Pada qalbu seseorang ingin berpisah setelah ingin bersatu, ingin membenci setelah mencinta, ingin menjauh setelah berdekatan. Itulah yang disebut dengan sihir. Adapun perdukunan, maka dukun lebih condong kepada pengobatan dengan kekuatan gaib atau jin. Itu bedanya sihir dan dukun. Dukun pengobatan dengan kekuatan jin. Tetapi di dalam kita, di masyarakat Indonesia, tidak semua dukun tercela. Ada dukun beranak. Dukun beranak ini persis seperti bidan. Dia menolong orang untuk melahirkan. Tapi ada dukun santet, ada dukun susuk, ada dukun tenung. Nah, ini semua mengobati dengan kekuatan gaib, yaitu kekuatan jin. Dan itu adalah termasuk dari
penyimpangan dalam agama. Jadi kalau ditanya apa bedanya sihir dan dukun, bedanya adalah sihir memberikan pengaruh buruk terhadap orang lain, dukun mengobati dengan pengobatan di luar kebiasaan manusia. Contoh, saya pernah melihat ada orang mengobati dengan telur. Telur diletakkan di leher seseorang, kemudian penyakitnya berpindah dari dirinya ke telur. Kalau dipecahkan telurnya ada darahnya. Ini sihir. Contoh yang lain lagi, mengobati dengan memindahkan penyakit dari manusia kepada binatang. Itu sihir. Atau apa? Itu dukun. Dukun lebih condong kepada pengobatan. Itu bedanya sihir dan dukun. Baik, itu dua istilah. Istilah yang ketiga adalah yang disebut dengan kahin. Imam Al-Baghawi rahimahullah berkata, kahin huwa alladhi yukhbiru 'anil kawain fi mustaqbaliz zaman wa yadda'i ma'rifatal asrar wa mutala'ata ilmil ghaib. Kahin adalah seorang yang memberitahukan kejadian-kejadian yang akan datang di masa datang dan mengaku mengetahui rahasia-rahasia dan mengaku mengetahui ilmu gaib. Ini namanya kahin. Contoh, nek kula mau pindah ke desa Ngerandu Bojonegoro, kira-kira apa Taurat? Saya tanya kepada si Fulan. Si Fulan menjawab, oh sek besar. Pindah desa Ngerandu sek. Nanti hidupnya makmur, sugih, waras, sentosa. Nah, sek besar. Maka ini orang kahin. Meskipun penampilannya orang saleh, meskipun dijuluki di masyarakat secara sosial kiai, habib, tuan guru, ustaz atau apa. Nek kalau sudah ngeramal yang akan datang, namanya apa? Dan istilah yang keempat adalah arraf. Ain ra alif fa arraf. Berkata Imam Al-Baghawi dalam kitab Asy-Syarhus Sunnah, beliau mengatakan fahuwa yadda'i ma'rifatal umur bimuqaddimati asbab yustadallu biha 'ala mawaqi'iha kal masruq man alladhi saraqa wa ma'rifat makanid dhallah wa 'indama tattahimul mar'ah bizina fayaqulu man sahibuha. Dialah orang yang meramal tentang kejadian-kejadian yang telah lalu, seperti barang hilang, siapa pencurinya, ini namanya arraf. Motor hilang, siapa pencurinya. Jika si fulan ditanya dan dia menjawab, arraf. Ya, mobil hilang, siapa mencurinya. Sapi hilang, siapa mencurinya. Bojo hilang, siapa pencurinya. Nah, kalau dia beritahu, maka dia akan disebut dengan arraf. Meskipun penampilannya sholat di masjid 5 waktu, hafid Quran, jangan tertipu. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat An-Naml ayat 65. Dalam surat Al-Jin Allah juga berfirman, Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang maha mengetahui akan hal gaib. Allah tidak memperlihatkan hal gaibnya kepada seorang pun. Illa man irtadha min rasul, kecuali yang Allah ridhai dari seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Jin ayat 26. Tidak ada yang mengetahui. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini mengetahui akan hal gaib. Siapapun dia, sampai Rasulullah tidak ada yang tahu, tidak mengetahui akan hal gaib. Buktinya apa? Aisyah radhiyallahu anha dalam perjalanan jatuh cincinnya, beliau tidak tahu. Dan itu yang menyebabkan satu pasukan terlambat, tertahan gara-gara nyari cincin Aisyah radhiyallahu anha. Turunlah ayat tayamum. Kalau Rasulullah SAW mengetahui tentang hal gaib, niscaya beliau akan mengetahui tentang cincin. Aisyah radhiyallahu anha ketika dituduh oleh orang munafik berzina, berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, beliau Rasulullah SAW mengatakan kepada istrinya, kalau kamu mengerjakan sesuatu kesalahan, bertobatlah, Allah menerima taubatmu. Beliau tidak tahu kenapa. Kalau Rasulullah SAW tidak tahu hal gaib, maka manusia di bawahnya lebih lagi. Allah berfirman dalam Al-Quran, walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Kalau seandainya aku mengetahui akan hal gaib, maka aku akan banyak melakukan kebaikan. Beliau tidak akan ikut perang Uhud, karena dalam perang Uhud gigi beliau patah, penutup kepala beliau masuk ke dalam wajdahnya masuk, sakit, terdesak di gunung Uhud. Kalau beliau mengetahui hal gaib, karena beliau tidak mengetahui akan hal gaib, maka beliau akhirnya tidak bisa memilih kebaikan-kebaikan. Apalagi manusia di bawah. Nah, itu istilah yang keempat. Baik. Dari mana istilah ini? Dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Siapa yang mendatangi arraf? Apa artinya arraf tadi? Meramal kejadian yang telah lampau. Siapa yang mendatangi arraf lalu bertanya, sekedar nanya, tanpa mau, nanya saja, nggak percaya, sekedar nanya, tidak diterima darinya sholat apapun selama 40 hari 40 malam. Apa maksud tidak diterima sholatnya? Berkata Imam Nawawi rahimahullah, ma'nahu annahu la thawaba lahu fiha. Di dalam sholatnya tidak ada pahalanya. Wa in kanat mujzi'atan bisuqutil fardhi'an. Meskipun sah sholatnya, tapi tidak ada pahalanya. Sah sholatnya meskipun tidak. Jadi tidak bisa dia ganti. Kalau tak qadha mau, ya kan 40 hari. Ya, saya pondok enggak diterima, tidak ada pahalanya meskipun sah sholat. Ini bahayanya mendatangi arraf. Lebih berbahaya lagi kalau percaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man ata arrafan aw kahinan
fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi arraf atau kahin, dua istilah tadi, lalu dia percaya dengan apa yang disebutkan, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Rasul? Surat An-Naml ayat 65 tadi. Dia kufur terhadap itu. Nah. Kemudian poin selanjutnya, sesudah kita mengetahui istilah-istilah, kemudian poin selanjutnya adalah apakah benar sihir itu ada? Karena sebagian orang, terutama kaum Mu'tazilah yang mengedepankan akal, tidak percaya adanya sihir. Apakah sihir itu ada? Memberikan pengaruh rasa tidak suka kepada istri padahal baru menikah. Setiap kali ingin berhubungan badan, Ustaz saya tidak sanggup Ustaz. Kenapa? Asalnya kan suka. Nggak tahu Ustaz. Saya melihat suami kok kayak melihat kera. Kemudian saya melihat istri kok kayak kudanil Ustaz. Ya. Maka sebagian orang tidak percaya adanya sihir. Maka sihir benar adanya. Dalilnya apa? Lihat perkataan Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi al-Sahih. Was-sahih, pendapat yang benar, anna lahu haqiqatan wa bihi qata'al jumhur wa 'alaihi 'ammatul ulama wa yadullu 'alaihi al-kitab was sunnatul masyhurah. Pendapat yang benar bahwa sihir ada hakikatnya, benar adanya. Dan ini adalah yang ditegaskan oleh mayoritas para ulama. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama dan ditunjuki oleh Al-Quran, hadis yang sahih dan masyhur. Apa dalilnya bahwa sihir itu benar adanya? Surat Al-Baqarah ayat 102. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Manusia belajar sihir kepada dua malaikat, Harut dan Marut, yang dengan ilmu sihir tersebut terpisahlah suami istri. Para ulama mengatakan, di antaranya Imam Asy-Syaukani, fi isnadit tafriq ila as-sahara wa ja'ala as-sihra sababan lidzalik dalilun ala anna lis-sihri ta'thiran fil qulub. Ketika Allah mengatakan bahwa sihirlah yang memisah antara suami istri, dan ini ilmu yang pertama kali dipelajari oleh tukang sihir, memisah antara suami istri. Suami istri sering tukaran. Ya, ini kalau ada suami istri sering tukaran, jangan-jangan kena sihir. Ketika Allah menyebutkan bahwa terpisahnya suami istri akibat sihir, menunjukkan bahwa sihir benar adanya, karena dia penyebab terpisahnya suami dan istri. Saya berpesan Pak, kalau kita nikah sama istri kita, maka jangan sering-sering bertengkar, karena kita sama-sama menusuk. Yang sering bertengkar biasanya satunya manusia, satunya bukan manusia. Apa dalilnya Ustaz? Jadi begini, saya ingin menjelaskan, ini sedikit menyimpang dari tema sihir. Ini permasalahan kekeluargaan dalam Islam. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dari tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan bagi kalian dari jenis kalian pasangan
agar kalian merasa tenang dengan pasangan tersebut. Lihat kata-kata Allah menciptakan dari jenis kalian pasangan. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini, walau anna Allah, jikalau Allah ja'ala bani Adama dzukuran kullahu, Allah menjadikan seluruh keturunan Adam dan Hawa laki-laki, anaknya seluruhnya. Kalau seandainya begitu, semuanya laki-laki. Wa ja'ala inathahum min jinsin akhar, dan Allah jadikan para perempuannya dari jenis makhluk lain, imma min hayawan au jin, baik dari jenis jin atau hewan. Lama hasala hadzal ikhtilaf, tidak mungkin terjadi ikhtilaf, persatuan, sakinah, mawaddah, rahmah. Berarti ada suami istri sering tukaran, jangan-jangan salah satunya genderuwo, kuntilanak. Paham? Itu faedah. Makanya jangan sering-sering tukaran antara suami istri. Macam-macam perkara-perkara yang remeh-temeh jadi perkelahian, pertikaian, persengketaan dan seterusnya. Baik. Kemudian dari yang lain, surah Al-Falaq. Allah berfirman, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Aku berlindung dengan Allah dari wanita-wanita tukang sihir yang menjampi-jampi pada buhul-buhul. Berkata para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, walaula anna as-sihra lahu haqiqatan lama amara Allah bil isti'adzati. Kalau seandainya sihir itu tidak benar, tidak ada hakikatnya, Allah tidak akan memerintahkan kita untuk meminta perlindungan dari wanita-wanita tukang sihir. Timbul pertanyaan, Ustaz, kenapa di sini disebutkan wanita? Karena zaman dulu, Pak, tukang sihir itu banyak perempuan. Kenapa perempuan banyak? Perempuan itu pencemburu. Dan ya. Baik, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain yang menunjukkan bahwa sihir itu benar adanya, Nabi Muhammad SAW. Beliau kena sihir. Sebagaimana cerita Aisyah radhiyallahu anha, sihiran Nabi SAW. Nabi Muhammad disihir. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa sihir itu benar adanya. Baik. Ya, adzan dulu, habis adzan sholat. Bagaimana? Oh, sholat belakangan. Sholat belakangan enggak apa-apa nih. Karena sebagian daerah kadang-kadang tidak terbiasa sholat belakangan.
Baik, saya lanjutkan. Sesudah itu kita berarti sudah meyakini bahwa sihir itu benar adanya, bukan hayalan, bukan keadaan psikologis manusia. Nah, ada sebagian orang, oh itu karena dia sedang berat aja pikirannya, banyak masalah, jadi terasa tidak nyaman perasaannya dan seterusnya. Kita katakan tidak. Sihir benar adanya berdasarkan Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW. Baik. Poin selanjutnya, macam-macam sihir. Sihir ada 3 macam. Yang pertama, para ulama mengatakan sihir yang pertama adalah sihrut takhayyul, sihir hayalan. Sihir hayalan. Yang kedua adalah sihrul haqiqah, sihir hakiki. Yang ketiga adalah sihrul majaz, sihir kiasan. Baik, bagaimana sihir hayalan ini? Sebelum saya sebutkan dalil-dalilnya, saya punya cerita. Dulu saya kerja di Damam. Damam itu adalah kota di Arab Saudi, di timur Arab Saudi, dan lumbung minyaknya Arab Saudi di situ, di kota Damam. Dan saya di situ bekerja sebagai penerjemah dan juga pendakwah selama 7 tahun. Kemudian ada teman yang satu profesi dengan saya, berasal dari salah satu negeri di India, di Bangladesh. Dia mengatakan pernah suatu ketika tukang sihir mengumpulkan orang, dia datang jam 3. Kemudian orang-orang pada marah padanya. Kenapa terlambat? Kata dia, saya tidak terlambat. Kalian saja yang salah melihat jam kalian. Satu lapangan melihat jamnya jam 1 semua. Padahal dia datang jam 3. Ini sihir hayalan. Dihayalkan pada matanya bahwa dia melihat yang lain selain hakikat. Dan itulah yang terjadi pada yang saya katakan tadi, tukang sihir Fir'aun. Saharu a'yunan nas. Mereka mensihir manusia. Allah berfirman dalam surat Thaha, mata-mata manusia, dalam surat Thaha ayat 66. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dihayalkan kepada Nabi Musa bahwa sihir mereka, tukang sihir Fir'aun tersebut, tali-tali yang dilempar tersebut menjadi ular yang menuju Nabi Musa. Yukhayyalu ilaihi annaha tas'a. Dihayalkan kepada Nabi Musa bahwa tali-tali tersebut berubah menjadi ular yang menuju Nabi Musa. Surat Thaha ayat 66. Kemudian sihir yang kedua yaitu sihir sebelumnya. Kemudian contoh-contohnya di zaman sekarang seperti apa? Misalkan hipnosis. Jika meminta bantuan kepada jin. Hipnosis, yang benar itu hipnosis Pak, bukan hipnotis. Jangan protes antum. Saya sudah pelajari itu.
Iya. Sok protes nggak tahu. Yang benar itu hipnosis. Hipnotis itu orang yang terkena perbuatannya itu hipnosis. Ya. Hipnosis itu sihir. Jika minta bantuan kepada jin. Karena dihayalkan. Contoh misalnya, diberi bawang bombay. Dikatakan kepada dia, ini apel malang. Dia makan. Dihayalkan kepadanya bahwa itu adalah apel, padahal itu bawang. Ini contoh. Contoh yang lain lagi. Orang kadang-kadang dihipnosis dengan akhirnya mengeluarkan uang yang banyak. Padahal dia tidak tahu siapa orang tersebut. Maka orang tersebut terkena hipnotis. Paham nih? Itu namanya sihir apa tadi? Hayalan. Yang kedua, sihir hakikat. Yaitu sihir hakiki. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 102 tadi. Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Maka manusia belajar kepada malaikat Harut dan Marut ilmu sihir yang memisahkan antara suami istri. Makanya Pak, jangan sering-sering tukaran. Karena kalau seandainya sering tukaran terjadi perceraian, itu salah satu yang diinginkan oleh syaitan. Karena kalau sudah terjadi perceraian banyak perzinahan. Karena laki-laki yang sudah menikah sudah merasakan bagaimana lezatnya berhubungan badan. Ketika dia bercerai, dia akan mencari agar bisa melampiaskan syahwatnya. Kalau tidak bisa yang halal, dia akan berzina. Perempuan juga begitu. Kalau tidak bisa yang halal, dia akan berzina. Hati-hati. Bahkan syaitan mengutus inna iblis yab'athu saraya. Iblis mengutus pasukannya kepada manusia. Untuk apa? Satu tujuannya, memisahkan suami istri. Ada hadis riwayat Muslim. Iblis mengutus pasukan. Kemudian salah seorang syaitan melapor kepada iblis. Aku sudah mengganggu mereka. Kemudian kata iblis, ma fa'alta syai', engkau belum mengerjakan sesuatu. Ganggu lagi. Datang yang lain mengatakan, aku sudah mengganggu mereka. Ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'ati. Tidaklah aku tinggalkan si fulan kecuali aku sudah pisahkan dia dengan istrinya. Apa kata iblis? Ni'ma anta. Engkau pasukanku yang terbaik. Kemudian dipeluk oleh iblis pasukan tersebut. Ini ada ini yang sering-sering marah-marah dengan istrinya. Awas kowe, mangap tak cerai kowe. Mangap cerai piye? Dikit-dikit salam cerai. Ya. Kemudian dalil yang lain tentang sihir hakiki surat Al-Falaq tadi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Baik. Sihir yang ketiga, sihir hakiki inilah yang kadang-kadang perut jadi besar, isinya paku, kemudian penyakit yang tidak bisa diagnosa oleh pihak dokter dan seterusnya. Tiba-tiba tidak suka kepada istri, tidak suka kepada anak dan seterusnya. Termasuk di dalam tadi siang saya kajian di Jamroh, desa Jamroh. Itu listrik mati.
Pas saya tampilkan video tentang si dukun, listrik mati. HP saya live mati. Kemudian ini iPad, padahal pulsa datanya masih banyak, tidak bisa connect internet. Ini sih. Jangan-jangan ada juga. Ya. Ini pada itu namanya sihir hakiki. Yang ketiga adalah sihir yang disebut dengan sihir ketangkasan. Seperti apa? Seperti ketangkasan tangan, sulap. Itu sih. Berjalan di dalam tanah. Sihir. Jika harus ada jikanya, minta bantuan kepada jin. Itulah macam-macam sihir. Baik, poin selanjutnya, pada poin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sihir dikategorikan sebagai sebuah bentuk kesyirikan dan kekufuran? Yang pertama, karena sihir pasti minta bantuan kepada syaitan. Pasti. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Allah berfirman di dalam surat Al-Jin ayat 6, dan adalah beberapa orang laki-laki dari manusia minta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin, maka tidaklah menambahkan kepada mereka kecuali hal yang menambahkan kepada mereka kecuali keresahan roh. Ya. Ini minta bantuan kepada jin. Tidak ada sihir dan dukun kecuali minta bantuan kepada jin. Dan ingat, dukun yang saya maksud dukun yang mengobati orang dengan di luar kemampuan manusia. Ini sebab yang pertama. Dan minta tolong, minta bantuan adalah ibadah. Tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dimintai tolong selain Allah, ketika berdoa kepada selain Allah, disitulah kesyirikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Janganlah kalian berdoa bersamaan berdoa kepada Allah dengan bersamaan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab pertama mengapa sihir tergolong kesyirikan. Sebab yang kedua, karena di dalam praktek sihir dan perdukunan pasti ada meramal akan hal gaib. Pasti, ya, meramal. Yang ketiga, kenapa sihir dikategorikan sebagai perbuatan kesyirikan dan kekufuran? Karena tidak akan manjur mandi sihir dan dukun kecuali dengan menghinakan syariat Islam. Seperti ingin buang air besar, buang air kecil, yang diinjak Al-Quran. Yang kedua, menulis mushaf, menulis Al-Quran di kaki, menulis Al-Quran dengan darah haid, menulis surat Al-Fatihah terbalik, sengaja sholat tanpa berwudu. Tidak sah sholat tanpa berwudu. La sholat liman la sholat bi ghairi tuhur. Tidak sah sholat tanpa berwudu. Dia sengaja sholat tanpa berwudu. Seperti berhubungan badan dengan mahram, dengan ibu kandung, dengan anak kandung, untuk bisa dapat ilmu sihir, ilmu kebal, ilmu pesugihan, dan seterusnya. Ini tujuannya untuk menghinakan Islam.
menghinakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Poin selanjutnya, hukum belajar ilmu sihir. Apa hukumnya belajar ilmu sihir? Jumhur ulama, jumhur itu berarti mayoritas para ulama, mengatakan haram secara mutlak. Baik itu dipraktekkan atau hanya sekedar pengetahuan. Dipraktekkan atau hanya sekedar pengetahuan. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102, kata malaikat yang mengajari ilmu sihir, innama nahnu fitnah fala takfur. Kami ini adalah ujian bagi kalian. Kami diturunkan oleh Allah untuk mengajari sihir, ini ujian. Jangan kalian belajar, jangan kalian kufur. Ini jelas menunjukkan bahwa belajar sihir kufur. Tetapi Imam Syafi'i lebih dalam lagi ilmunya. Kata Imam Syafi'i, "Idza ta'allama as-sihr." Jika ada orang belajar ilmu sihir, qulna lahu sif lana sihr. Maka kita harus tanya kepada orang tersebut, bagaimana sihir yang kamu pelajari? Fa in wasafa ma yujibul kufur mithl i'tiqaduhu ahla Babil min at-taqarrub ila al-kawakib as-sab'a wa anna taf'alu ma yultamasu minha fa huwa kafir wa in kana la yujibul kufur fa in i'taqada ibahatahu fa huwa kafir. Kata Imam Syafi'i, ceritakan sihir yang kamu pelajari. Kalau seandainya dia menceritakan bahwa sihir yang dia pelajari itu adalah mewajibkan kekufuran, maka dia kafir. Seperti percaya kepada jin, percaya kepada bintang-bintang yang mengatur, atau seperti dia meyakini bolehnya belajar ilmu sihir, maka dia kafir. Kalau tidak, tidak kafir. Tetapi pendapat yang lebih kuat pendapat jumhur, mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali, yang mengatakan bahwa sihir yang belajarnya kafir keluar dari Islam berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 102. Baik. Apakah tukang sihir kafir? Jawabannya pendapat yang lebih kuat, iya. Ya, tukang sihir adalah kafir. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102, "Wa ma kafara Sulaiman, walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Tidaklah kafir Nabi Sulaiman, tetapi syaitanlah yang kafir mengajari manusia sihir. Ini menunjukkan bahwasanya sihir itu yang melakukannya kafir, keluar dari agama Islam. Ya, keluar dari agama Islam. Baik. Apa hukum pidana, hukum had bagi pelaku sihir, terutama kalau di negara yang mengerjakan syariat Islam? Kita belum. Maka hukumnya para ulama jumhur mengatakan yuqtalus sahir, dibunuh tukang sihir itu, dipenggal lehernya kalau terbukti melakukan perbuatan sihir. Dalilnya apa? Para sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab menulis surat ketika menjadi pemimpin kaum muslimin, beliau menulis surat ke gubernur-gubernurnya, aniqtulu kulla sahir wa sahira. Bunuhlah, penggallah leher setiap tukang sihir laki-laki dan perempuan. Maka kata Bujalah ibn Abdah, seorang sahabat Rasulullah SAW, faqatalna thalatha sawahir. Kami bunuh 3 tukang sihir. Hafsah Ummul Mukminin memerintahkan untuk budaknya yang perempuan dibunuh karena melakukan praktek sihir. Melakukan praktek apa? Baik.
Apa hukum mendatangi tukang sihir dan tukang dukun? Kita katakan tadi sudah, tapi ini penjelasan lebih dalam lagi. Mendatangi tukang sihir, tukang dukun ada 3 jenis pendatangan. Yang pertama, mendatangi untuk bertanya tidak percaya, hanya sekedar bertanya, maka ini hukumnya haram dan tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Termasuk di dalamnya di zaman sekarang mencari di media sosial berita-berita ramalan. Hati-hati. Mencari di video-video YouTube ramalan 2026 artis siapa yang meninggal. Termasuk di dalamnya. Meskipun tak percaya, tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam sebagaimana hadis riwayat Muslim yang sudah kita baca. Yang kedua, datang bertanya dan percaya, ini keluar dari agama Islam. Datang bertanya percaya, ini keluar dari agama Islam. Yang ketiga, yang terakhir, datangi orang tukang sihir atau dukun bertanya untuk menghinakan, maka ini boleh dan disyariatkan. Untuk menghinakan, seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ibnu Sayyad, tukang sihir di zaman beliau. Di zaman Nabi sudah ada tukang sihir. Beliau bertanya, "Ma khabbatu laka, wahai Ibnu Sayyad, aku dapat wahyu. Apa wahyu yang engkau ketahui?" Wahyunya adalah surat Ad-Dukhan. Alif lam dal kha alif nun. Ad-Dukhan. Ibnu Sayyad cuma dapat sepenggal. Kata Ibnu Sayyad, Ad-Dukhannya enggak. Kenapa? Karena ketika jin-jin bertumpuk-tumpuk sampai ke langit, Allah melempar meteor. Akhirnya berita dari langit terputus. Nah, kalau seperti ini boleh untuk menghinakan. Ada cerita Pak, Imam Al-Albani rahimahullah, ulama hadis abad ini, abad ke-15 Hijriah, beliau pernah ditantang tukang sihir, tukang dukun debat. Ya, tukang sihir, tukang dukun debat. Kemudian beliau mengatakan, "Saya mau berdebat dengan engkau wahai tukang sihir, asalkan dengan syarat." Kata tukang sihir, "Apa syaratmu?" Maka kata Imam Al-Albani rahimahullah, selesai debatnya. Kenapa? Karena engkau tidak mengetahui akan hal gaib. Buktinya bertanya syarat kepadaku. Ya, ini para ikhwah. Ini boleh yang seperti ini. Datang untuk menghinakan. Datang untuk menghinakan. Tapi tidak boleh sembarangan yang datang. Nanti mungkin yang datang asalnya niatnya untuk menghinakan, karena terpesona dengan sihir orang tersebut, akhirnya ikut-ikutan. Ya, ini tidak boleh. Baik. Sekarang tanda-tanda tukang sihir, tukang dukun. Apalagi kebanyakan sebagian orang kalau berobat ingin cepat sembuh, datang kepada pengobatan klinik, pengobatan supranatural. Pengobatan apa lagi namanya? Alternatif. Ya. Maka dengan tanda-tanda ini Bapak bisa tahu
ini tukang ruqyah yang benar sesuai Al-Quran atau hadis, atau ini tukang sihir, tukang dukun. Perhatikan tanda-tandanya. Yang pertama, bertanya kepada pasien nama ibu. Kenapa? Karena kalau seandainya ada fulan, misalkan namanya Sinten, John. Ya, wahai John, siapa nama ibumu? Nama ibunya Tukiem. Kata si John, berarti kamu John bin Tukiem. Ini kalau sudah seperti ini berarti dia tidak punya bapak. Kalau tidak punya bapak berarti dia anak haram. Kalau anak haram berarti sudah gugur kehormatannya. Itulah tujuan mengapa bertanya tentang nama ibu. Ya. Yang kedua, minta bekas yang dipakai oleh pasien. Oh, saya bisa mengobati ini penyakit. Coba datangkan celana dalamnya. Coba datangkan BH-nya. Coba datangkan bajunya. Minta bekas yang dipakai oleh pasien. Ini pasti sih atau dukun. Yang ketiga, minta hewan tertentu untuk disembelih. Baik itu ayam atau hewan-hewan lainnya. Biasanya kalau dukun asli pakai shot. Asli pakai shot. Bukan pakai sin. Maka dia minta hewan memang untuk disajikan kepada jin. Seperti ayam disembelihkan untuk jin. Ada yang dukun gadungan palsu, minta hewan untuk mempersulit pasien. Tujuannya adalah duit. Dan semua tukang sihir ujung-ujungnya duit. Dan itu dari mulai tukang sihir Fir'aun. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa inna lana la'ajran wa in kunna nahnul ghalibin. Apakah kami akan dapat upah kalau menang melawan Musa? Jadi ujung-ujungnya duit. Makanya kalau ada pasien datang kepada tukang sihir, meskipun sebenarnya pasien ini tidak kena sihir, tidak punya masalah, dianggap punya masalah. Tidak boleh keluar rumah sampai dapat duitnya. Salah satu di antaranya ini, minta didatangkan hewan yang sulit. Kalau si pasien tidak bisa mendatangkan, maka saya bisa mendatangkan, tapi saya perlu kemenyan. Kemenyan perlu duit. Contoh, suami kabur dari rumah, sudah 3 pekan tidak pulang. Datang dia ke Araf apa Kahin? Araf atau Kahin? Araf. Wahai fulan, suami saya belum pulang ke rumah selama 3 pekan. Kata si Araf, saya tahu di mana dia, dengan selingkuhannya yang mana. Tapi saya perlu hewan untuk disajikan kepada jin. Apa hewannya? Hewannya adalah kera tapi buta. Bisa dicari kera buta? Susah. Harus diperiksa satu-satu. Nah, atau hewannya tikus. Wah, banyak tikus. Yatim.
Tikus yatim berarti harus diketahui bapaknya meninggal kapan, umur si tikus berapa. Karena pengertian yatim adalah anak yang mati sebelum bapaknya, sebelum balik. Anak yang mati bapaknya dan dia sebelum balik. Nah, ini tujuannya untuk dukun palsu. Ya. Apalagi di zaman sekarang Pak, dukun palsu mudah. Kalau zaman dulu dukun asli, tukang sihir asli mengetahui akan hal gaib. Dengan misalkan jadi pasiennya, masuk ke rumah, monggo Pak Fulan, padahal belum pernah ketemu, sudah tahu namanya. Bapak berasal dari daerah ini kan? Karena dia dukun asli pakai sok. Kalau di zaman sekarang banyak dukun palsu gadungan. Tinggal teman dukun nyari pasien di desa sebelah sana. Nanti dia WhatsApp. Fulan, nanti ada pasienmu dari daerah ini, desa ini, namanya Fulan. Di WhatsApp. Datang. Monggo Fulan. Pasiennya kaget. Padahal dia dapat WhatsApp dari temannya. Jadi ada asisten dukun palsu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, menulis rajah-rajah yang syirik dan kufur. Nah, ini saya ingin contohkan beberapa video ya Pak ya. Rajah-rajah dan kekufuran. Nah, sebentar. Perhatikan baik-baik. Saya akan mencontohkan video yang pertama berkaitan dengan perhatikan, di Arab Saudi ada namanya Hayatul Amri bil Ma'ruf wa Nahi anil Munkar. Kalau kita bahasakan Indonesia, Komisi Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Salah satu bagian dari komisi itu Komisi Pemberantasan Dukun dan Sihir, KPDS. Kalau kita di Indonesia baru ada KPK. Ini apa? Ngapain ini? Ini nyari buhul. Ya, ini nyari buhul. Biasanya buhul itu saya sudah bilang dari awal, setiap praktek sihir pasti ada buhulnya. Biasanya buhul itu disimpan di tempat yang susah dijamak, di antaranya dikubur, di antaranya diletakkan dikubur di kuburan yang sudah tidak dihuni, di antaranya dilempar di pinggir laut sehingga tidak rusak. Selama buhulnya tidak rusak, maka selama itu pengaruh sihirnya manjur. Maka kalau ada jenengan naudzubillah ataupun keluarga yang kena sihir, maka cari buhulnya. Lihat ini sekarang. Di mana disimpan buhulnya? Di kaleng. Kaleng besi susah untuk rusaknya. Ya, susah untuk rusaknya. Nah, kemudian setelah itu didapat. Baik, ini ada pertanyaan mungkin, Ustaz, didapat dari mana ini? Dari mana taunya? Dari dukun yang ditangkap. Dia diinterogasi, kemudian dia ngaku bahwa dapat besi. Lihat, nanti kita akan lihat di sini ada praktek-praktek sihirnya. Saya percepat. Nah, kepala ikan tongkol. Kemudian diikat, lihat ada praktek buhulnya. Pasti sihir selalu ada praktek buhulnya. Sihir selalu ada praktek buhul. Yang menjadi pembicaraan kita bahwa buhul
selalu ada pada sihir, kemudian disimpan di tempat yang apa? Yang sulit dijamah sehingga tidak bisa rusak. Ya. Di dalamnya nanti ada lagi prakteknya. Nah, ini praktek. Inilah yang menyebabkan sakit pada perasaan atau pada tubuh manusia. Gitu ya. Nah, lihat. Siapa yang mendapati seperti ini dihancurkan dengan cara dibuka dulu praktek buhulnya. Saya cukupkan. Saya ingin cerita. Saya kerja di Arab Saudi yang saya ceritakan tadi di kota Dammam. Ada seorang Arab Saudi datang dengan TKW-nya, tenaga kerja wanita. Kemudian mengatakan, wahai Ahmad, ini perempuan sudah mensihir keluarga kami. Ini buktinya. Buktinya apa? Rambut yang diikat-ikat. Antum tahu rambut diikat bagaimana sulitnya untuk membuka. Harus dibuka dulu. Jangan sampai langsung dibakar, dibuka dulu. Maka saya baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Wallahi itu rambut yang kecil-kecil bisa terbuka demi Allah saya bilang. Saya baca itu. Baru setelah itu dibakar dan sembuh keluarga tersebut. Di apa yang saya omongin ini berdasarkan apa yang sudah saya kerjakan dan praktek nyata. Ya. Ini satu. Kemudian contoh yang lain yang ingin saya berikan. Ini perhatikan, ini adalah yang saya katakan tadi. Ini dukun asli. Pakai sok. Ini sudah masuk, ini kejadian sudah lama ya. Ini sudah masuk mahkamah pengadilan. Kemudian dia diminta untuk mempraktekkan apa yang dia lakukan. Salah satu kehinaan orang ini mengabdi kepada jin dengan cara memukuli tubuhnya. Allah berfirman, "Wa man yuhinillah fama lahu min mukrim." Siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak ada yang ini suaranya besar lah, sakit. Ini dia menghinakan dirinya di hadapan syaitan. Kemudian di sini juga perhatikan, dia akan memperlihatkan di sini. Nah, ini sedang membicarakan tadi penyembelihan ayam untuk dikurbankan kepada jin, disajikan kepada jin. Maka disebutkan oleh Syekh ini, kamar ini sangat bau karena disiramkan air darah ayam tadi. Kemudian ini adalah bentuk sujudnya dia kepada jin. Bentuk sujudnya tadi kepada jin. Orang ini menjadi pelajaran bagi kita. Syekh yang ini, Syekh Adil bin Tahir Al-Muqbil namanya. Beliau bercerita, suatu saat saya mengintai orang ini untuk ditangkap. Dan dia diintai di mana, Pak? Bukan di hutan, bukan di masjid. Makanya saya tadi bilang dari awal, jangan dikira yang ahli sholat, bahkan ahli hafal Quran, tapi dia tukang sihir, tukang dukun. Diminta di masjid, bisa ditangkap. Ketika ditangkap, nangis. Bukan karena takut. Ditanya oleh Syekh, kenapa engkau nangis? Saya nangis bukan karena takut, tapi saya menangis sedih. Saya memelihara ribuan jin. Kenapa saat ditangkap tidak ada satu jin pun yang memberitahu saya? Ya.
Kemudian Syekh mengatakan, mungkin sesajimu kurang. Kata orang tersebut, enggak, saya punya perawan di rumah. Ingat Pak, urusan sihir, dukun, urusan seks sudah lewat bagi tukang sihir, tukang dukun. Mereka bukan untuk berzina lagi. Saya punya perawan, tujuannya apabila haid, darah haidnya diambil, dituliskan ayat kursi dengan darah haid tersebut. Seperti yang saya anggap tadi. Tanda tukang sihir adalah menghinakan syariat Islam. Ya, itu adalah contoh yang selanjutnya. Nah, ini yang terakhir. Lihat, ini beberapa contoh sihir, contoh ajimat. Nah, ini tadi raja-raja pada kain. Satu, raja-raja pada kain. Kemudian pada kertas. Siapa saja yang berobat diberikan raja seperti ini, maka pasti dia tukang sihir, tukang dukun. Nah, kemudian ini perhatikan, ini penting, ini video. Ini adalah sebuah jimat. Di dalam disuruh dipakai, biasanya disuruh digantung, ditempel dan seterusnya. Lihat apa yang tertulis pada jimat tersebut. Tulisannya adalah, perhatikan baik-baik. Nah, ini. Lihat tulisannya. Raja-raja yang tidak ada artinya. Disebutkan di sini tulisannya bahasa Arab, la ilaha huwa. Tidak ada Tuhan. Ya. Orang kadang tidak paham bahasa Arab. Oh, ini saya dapat raja. Ya. Padahal ini adalah sumber kesyirikan. Kemudian ini juga, nih yang saya sebutkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim, hurufnya terputus-putus. Ini penghinaan terhadap Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sangat banyak di masyarakat. Baik ditulis pada telur, ditulis pada kain, ditulis pada cincin, ditulis pada baju. Ini sangat banyak di masyarakat. Ya, perhatikan baik-baik. Lihat di sini, Allahnya di bawah, sedangkan sin mimnya di atas. Sin mim summun, yang artinya racun. Ini menghinakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga, ini termasuk daripada tolasing namanya, jimat-jimat. Digantung biasanya di warung, mobil, rumah, ya, digantung. Termasuk jimat di mobil digantung pangkat bintang jenderal. Tujuannya apa? Kalau ada polisi mau menilang mobilnya, ini ada pangkatnya, ini berarti keluarga jenderal. Itu juga jimat. Orang bertauhid enggak seperti itu. Iya, banyak tuh saya lihat. Orang bertauhid bergantungnya kepada Allah, bukan kepada pangkat. Pernah lihat nggak Pak? Pernah. Tujuannya apa itu? Agar diketahui bahwasanya saya keluarganya tentara. Baik. Kemudian perhatikan baik-baik. Nah, ini termasuk juga kerang-kerang jauhi, Pak. Ya, kerang-kerang itu termasuk yang mendatangkan jin dan setan. Cincin yang ada rajah di dalamnya. Maka cincin mubah. Tetapi yang ada rajah-rajah tulisannya, ini adalah jimat yang tidak diperbolehkan untuk dipakai. Kemudian termasuk di dalamnya juga adalah ini. Perhatikan, ini tulisan kadang-kadang dianggap sebagai karya kaligrafi. Tetapi di baliknya, perhatikan, di baliknya adalah sihir. Nah,
Hati-hati. Ini termasuk daripada sihir. Nih, baju yang penuh dengan raja, perempuan, baju dipenuhi dengan raja. Saya punya pengalaman, ada orang habis nikah, 5 menit lagi selesai. Sepertinya nggak usah pertanyaan, Ustaz. Udah capek aja. Kayaknya ini kajian yang ke-6 hari ini. Baik. Ada orang baru nikah. Setiap kali masuk kamar pengantin bertengkar. Kalau keluar tidak bertengkar. Maka dia nanya ke saya, "Ustaz, gimana caranya ini? Akhirnya kami berhubungan di tengah rumah, di dapur. Karena setiap kali ke kamar pasti tukaran. Saya melihat istri saya seperti kudanil, dia melihat saya seperti ketek. Kenapa ini?" Saya bilang, cari, pasti ada buhul di situ. Cari, ternyata dia dapat kasur hadiah, kasur pengantin. Di dalamnya ada buhul. Kasurnya berasal dari mantan. Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, hati-hati dapat hadiah. Seperti baju-baju seperti ini. Ya, ada jaket nih kalau berdasarkan. Nah, ini ya. Ini ada jaket, di dalamnya raja. Di dalamnya ada raja. Ini saya perlihatkan. Ini jaket, di dalamnya ada raja. Nah, ada raja. Hati-hati. Ya, kasih cincin, kasih topi. Dan saya berpesan, meskipun pacaran tidak boleh dan saya tidak melegalkan pacaran, hati-hati. Anak-anak, bapak ibu yang pacaran kadang-kadang saling tukar hadiah dengan pacarnya. Oh, saya minta baju kaosmu dong. Tuh, hati-hati. Karena sarana untuk membuat buhul praktek sihir yang paling mudah dari bekas yang dipakai. Terutama yang ada bekasnya, terutama rambut. Karena Rasulullah SAW disihir pakai rambut beliau melalui sisir-sisir beliau. Hati-hati. Ini kira-kira yang bisa disampaikan. Saya lihat dulu. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk daripada tanda tukang sihir adalah tadi ya, memberi jimat digantung, memberi sesuatu dikubur di depan rumah dan seterusnya. Saya ini Pak, waktu nyantri tahun 99 2000 tahun 99 2000 saya nyantri waktu itu di Kudus, Jawa Tengah, makanya sedikit-sedikit bisa bahasa Jawa. Itu lagi musim-musimnya pembunuhan para kiai. Tetapi pada saat itu banyak kesyirikan yang muncul. Di antaranya keyakinan bambu kuning bisa jaga. Kemudian di antaranya jimat-jimat muncul. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari, semua yang berkaitan dengan demikian adalah sihir. Terakhir, sudah jam 8. Terakhir, bagaimana agar terhindar dari sihir? Pertama, harus bertauhid. Yang kedua, wajib mengerjakan sholat 5 waktu.
Yang ketiga, membentengi diri dengan berbagai macam bacaan. Bacaan yang pertama adalah zikir pagi, zikir sore. Yang belum hafal dihafal. Cari bukunya banyak. Zikir pagi, zikir sore. Yang punya HP, tulis di internet zikir pagi, zikir sore. Keluar insya Allah. Hafalkan, dihafalkan. Kemudian yang kedua, membaca surat Al-Baqarah, ditirakati dari alif lam mim sampai fansurna al-qawmin zalimin sampai akhir. Baca surat Al-Baqarah. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Baqarah fa inna iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdha barakah wa tarka hasra wa la yastati'an batil." Bacalah surat Al-Baqarah, membacanya berkah, meninggalkannya kerugian. Dan tukang sihir tidak bisa melawannya. Pasti. Yakin. Wah, saya sering menggunakannya. Karena dulu saya suka meruqyah. Tapi saya berhenti meruqyah. Karena kalau terus meruqyah saya tidak sampai ke randu. Ruqyah aja kerjaan. Ada ibu-ibu datang kepada saya, "Ustaz, tolong ruqyah anak saya. Mohon maaf, saya tidak meruqyah. Doa ibu lebih manjur. Tolonglah Ustaz, anak saya kesurupan singa Majapahit." Betul ini kejadiannya. Maka baca surah Al-Baqarah. Yang ketiga, baca ayat kursi. Rasulullah SAW bersabda, "Idza awaita ila firasyik." Kalau ingin tidur, baca ayat kursi. La yazalu 'alaika minallahi hafiz wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbih. Masih saja ada malaikat yang menjagamu dan tidak ada syaitan pun yang mendekatimu sampai pagi. Yang ketiga, yang keberapa? 4, baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, amanar rasul, sampai akhir. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir surat Al-Baqarah fil laila kafata." Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada satu malam, 2 ayat tersebut akan mencukupkanmu. Kemudian baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Boleh ditambah dengan qul ya ayyuhal kafirun. 4 qul. Rasulullah SAW bersabda, "Ma ta'awwadha muta'awwidun bimithlihinna." Tidak ada orang yang minta perlindungan lebih kuat dibandingkan dengan membaca 3 qul tadi. Tambah qul yang keempat, qul ya ayyuhal kafirun. Di sini sedikit saya berpesan. Yang mbok yao, kalau sudah hafal 3 qul, tambah hafalannya. Ya. Masa umur 30, 40, 50 hafalannya cuma 3 qul. Tambah surat paling favorit warisan TK, inna a'tayna. Tambah hafalannya, Pak, karena Quran itu nanti pemberi syafaat dari kiamat. Nanti Quran akan datang kepada Allah, "Ya Allah, ampuni si fulan yang menghafalku." Kemudian selanjutnya adalah tindakan kuratif. Kalau ada hal yang aneh-aneh, yang perasaan kok tidak nyaman, kok suka keringetan dingin, kok suka bermimpi buruk-buruk, maka ruqyah dirinya dengan surat Al-Fatihah. Wa ma adraka annaha ruqyah. Tahukah engkau dahsyatnya surat Al-Fatihah? Itu adalah surat untuk meruqyah, mengobati. Baca saja. Anak-anak kecil sebelum tidur didoakan. Nah, ini doa dari hadis Rasul, yaitu membaca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Siapa yang baca itu ketika dia singgah di sebuah tempat, tidak akan ada yang bisa mengganggunya.
Kemudian juga membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Siapa yang membaca itu tidak akan pernah kena musibah mendadak. Kemudian anak-anak bacanya bagaimana? U'idzu kuma bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli 'ainin la. Baca surah Al-Fatihah. Karena itu adalah ruqyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu adalah ruqyah. Bacaan yang lain kalau sakit ini mudah. Misalkan tangan sakit. Bismillah, bismillah, bismillah. 3 kali. Kemudian a'udzu bi izzatika wa qudratika min syarri ma ajidu wa uhadu. Aku berlindung dengan kuasamu dan kekuatanmu dari apa yang aku derita. Baca itu 7 kali, niscaya sembuh dengan izin Allah Subhanahu. Demikian, sudah habis baterai saya. Semoga bermanfaat apa yang baik dari Allah. Ustaz yang akan memilih siapa yang dapat hadiah. Saya cuma ingin memberi hadiah. Siapa yang paling tua di sini? Aku 80 sinten? 80. Ada? 80 Pak. 88. Oh. Kenapa saya pilih yang paling tua? Ini kejadian, saya tidak pernah lupa kejadiannya. Suatu saat saya di saf pertama Masjid Nabawi. Dulu kita masih bisa saf pertama Masjid Nabawi. Tahun 2000-an. 2001, 2, 3, 4, 5, 6. Masih bisa saf pertama Masjid Nabawi. Sekarang sudah ditutup. Suatu saat saya di saf pertama Masjid Nabawi, waktu itu kita tidak ada halaqah dengan Syekh karena musim libur, musim ujian. Kita pasti di saf pertama sebagaimana Syekh Abdul Muhsin. Samping saya ada orang tua, itu berdiri dia dengan tongkat sambil bergetar. Kemudian dia ngomong ke saya tidak paham tapi maksudnya paham, bahasanya nggak paham. Orang India kayaknya atau orang Pakistan. Maksudnya adalah kalau iqamah beritahu saya, cowel saya. Kalau takbir beritahu saya. Artinya dia nggak dengar, tapi dia masih sholat sambil berdiri. Ini orang seperti ini dengan bapak seperti ini akan menjadi pemberat bagi anak-anak muda yang tidak menuntut ilmu. Bisa duduk selama itu tadi dari jam berapa sampai jam berapa? Sampai jam 8. Ya. Itu nanti pemberat pertanyaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjadi pelajaran agar kita saat tua di dalam ketaatan kepada Allah. Karena nggak ada yang jamin, Pak. Banyak orang yang pensiun sudah waktu kerja tidak pernah ke masjid. Pensiun nyari kerjaan baru, bukan malah suka pergi ke masjid, mempersiapkan dirinya. Nah, saya sudah sebutkan manusia itu 5 fasenya, dari 0 sampai umur 15 tahun itu masa muda. Kemudian dari masa anak-anak, umur 15 sampai 35 masa muda, umur 35 sampai 50 masa matang. Masa matang. Umur 50 sampai 60 masa tua. Umur 60 sampai sekian masa bonus. Nah, kalau sudah umur 50 menuju 60 masih tidak sadar banyak ibadah, masih tidak mempersiapkan diri untuk bertemu dengan kawan-kawannya yang sudah dikubur, mau kapan mati? Makanya para ulama mengatakan nggak ada uzur. Orang yang 50 menuju 60 kemudian tidak ahli ibadah, nggak ada uzur.
nggak selesai-selesai gitu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala nanti Ustaz yang akan bacakan. Ya. Insyaallah. Demikian, subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngapunten kalau kelamaan dan mohon maaf kalau yang masa belum biasa untuk sholat isya-nya terlambat. Tidak mengapa. Karena Rasulullah SAW pernah melambatkan sholat isya. Bahkan beliau mengatakan wa waktu salatil isya ila nisfil lail. Waktu sholat isya sampai pertengahan malam. Beliau pernah terlambat, kemudian beliau mengatakan inna ala waqtuha laula an tu'ashq ala ummati. Sesungguhnya sholat isya diakhirkan itu lebih utama kalau seandainya tidak menyulitkan atas umatku. Jadi jangan heran sholat isya-nya dilambatkan. Dengan demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.